Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi ya Bapa, pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu ketika iman Petrus diuji. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai dengan 34. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kisah nyata yang membuka mata kita tentang kemilau kehidupan dunia yang menyesatkan. Dengan mudah iblis mengalihkan iman orang menjadi iman baru yang lebih menguntungkan mereka secara duniawi. Mereka melakukan apa saja untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, walaupun merugikan orang lain. Namun demikian, ketidaksetiaan dan ketidaktaatan itu ternyata membawa bencana dan malapetaka bagi kehidupan diri sendiri maupun sekelilingnya. Bacaan kita hari ini menggambarkan bahwa Petrus telah dibawa iblis untuk menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Menjelang saat-saat penderitaannya, kejadian tersebut merupakan kenyataan yang disampaikan dengan keilahian Tuhan Yesus pada waktu jamuan malam terakhir sebelum penangkapannya karena pengkhianatan Yudas. Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang sangat indah dan lembut. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Suatu harapan agar Petrus dapat insaf dari kesalahan dan kejatuhan imannya dilakukan dengan tulus dari lubuk hati sendiri, bukan karena terpaksa. Memang Petrus menyesali kesalahan dan dosanya. Dengan menangis, Petrus menyadari bahwa Tuhan Yesus memberi tugas untuk menguatkan saudara-saudaranya. Para murid yang lain yang juga meninggalkan Tuhan Yesus dalam keadaan menderita. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita meresponi kegagalan tersebut? Banyak orang yang akhirnya berhenti melayani Tuhan karena merasa bersalah dan gagal.
Tetapi kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan bisa menjadi awal yang baru dan bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat dalam mengikut Kristus. Petrus mengalami kegagalan yang mengubah hidup tersebut. Yesus memperingatkan dia bahwa setan meminta izin untuk menampi para murid seperti gandum, menggoncang mereka untuk memisahkan gandum dan sekam. Musuh ingin mengguncang iman Petrus dengan harapan dia jatuh dan menjauh dari Yesus seperti sekam yang tertiup angin. Petrus sangat percaya pada janji yang ia ucapkan kepada Yesus. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Namun si jahat tahu kekuatan rasa takut dan menggunakannya untuk menyerang para murid. Lebih lagi, setan tahu bahwa para murid akan merasa terluka kepada ketidaksetiaan mereka sendiri. Orang dengan harga diri yang terluka tidak terelakkan sering mempertanyakan apakah dirinya berarti. Saat setan menyerang umat Tuhan, tujuannya adalah untuk menghancurkan iman mereka dan membuat mereka percaya bahwa dirinya tidak berharga dan tidak berguna bagi Tuhan. Setan ingin agar kita menjauh dari Tuhan dan tidak melayani Dia. Oleh karena itu, setan menyerang apa yang menjadi kekuatan kita. Wilayah yang kita merasa bahwa diri kita tidak terkalahkan, atau setidaknya terlindungi dengan baik. Dan ketika setan berhasil, kita akan merasa kecewa dan moral kita jatuh. Namun kita tidak harus terus-menerus mengasihani diri. Jika kita mau, Tuhan bisa menjadikan kegagalan kita untuk membersihkan hidup kita. Itulah yang dilakukan Petrus. Dia merendahkan hatinya. Dia taruh harga dirinya di bawah kaki Kristus dan mengizinkan Tuhan memulihkan hidupnya. Setelah itu, dia tidak takut dihina, dianiaya, dan mati untuk memberitakan Injil. Kegagalan yang dialami Petrus menjadi katalis untuk membangkitkan imannya menjadi lebih kuat dan memiliki kehambaan yang sejati. Hari ini, apakah ada kegagalan yang menjadi ganjaran bagi kita untuk lebih lagi melayani Tuhan? Mari datang kepadanya dan izinkanlah Tuhan memakai kegagalan kita untuk maksudnya yang mulia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kepada kami supaya hidup kami sepenuhnya hanya bergantung kepadamu dan iman kami tetap kuat di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Berkati dan terus-menerus lindungilah kami supaya hidup kami tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpinlah setiap langkah kami, lindungilah kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.